Ini usaha saya dirikan Iya. berangkat dari hobi saya sendiri. Saya rintis sendiri, Mas. Ini kita berangkat dari nama perusahaan ini Kurnia Bintang Mandiri. Sejak KBM ini berdiri, memang kita itu tidak bisa berjalan mulus ya. Oh gitu ya. Banyak rintangan, banyak yang saya hadapi, kendala-kendala. Alhamdulillah di kita, saya pribadi, saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Satu, saya masih memakai prinsip kali-kali Tuhan. Karyawan saya yang sudah melebihi 3,5 tahun atau mendekati 4 tahun. Saya rewardnya umroh, Mas. Saya umrohkan mereka. Saya berpesan, kalau ingin jadi pengusaha, jangan rapuh, jangan cemen. Artinya apa? Tidak ada orang yang langsung berdirinya tinggi. Paling sama kayak kita manusia. Belajar, merangkak, berjalan, baru berlari, baru di posisi nyaman. Begitu juga dengan usaha. Sobat Isiko dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dana di acara Bepro Seksi, bincang-bincang profesi sektor transportasi. Kali ini saya mengadakan liputan di on the spot di PT KBM, PT Kurnia Bintang Mandiri. Kenapa kita lakukan on the spot seperti ini? Karena sebenarnya namanya juga owner ya. Mungkin beliau ada kesibukan, makanya saya dan tim kreatif itu datang ke sini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Haji David Kurnia. Di sebelah saya sudah ada, kita bincang-bincang sedengat dengan Bapak Haji. Dengan Pak Haji David ya? Iya. Ya. Saya enaknya manggil apa nih? Abang, Bapak, Haji, atau gimana nih? Biar terserah ya. Iya. Kalau saya sih nyamannya manggilnya Haji aja ya. Oke. Nah, jadi saya langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaannya, saya bisa diceritakan nggak awal mula berdirinya atau merintisnya perusahaan PT KBM ini? Awalnya seperti apa nih, Ji? Oke. Nah, ini usaha saya dirikan berangkat dari hobi saya sendiri. Oh, dari hobi ya, Pak? Iya. Saya hobi otomotif, Mas. Bagi saya, apa sih yang bisa saya kembangkan di hobi saya ini? Setelah saya berpikir, diskusi sama keluarga, teman, saya bukalah perusahaan ini yang bergerak di bidang transportasi ini. Transportasi ya. Iya. Begitu saya buka, kiranya nyambung dengan hobi saya. Saya menjalankan ini sangat santuy lah kalau bahasa orang sekarang ya. Sangat nyaman dah ya. Sangat nyaman gitu ya. Kalau usaha berangkat dari hobi. Iya. Ya, lanjut. Kalau dari usaha sendiri ini berdiri sejak kapan ini, Ji? KBM ini berdiri sejak tahun 2014. 2014 berarti 6 tahun ya? Iya, 6 tahun berjalan. Berarti kan tadi kan bilang kan berangkatnya dari hobi nih. Berangkatnya dari hobi. Ini usaha ini dijalani ini dengan usaha sendiri atau maaf dari keluarga tadinya? Ya. Usaha keluarga. Ini saya rintis sendiri, Mas. Ini kita berangkat dari nama perusahaan ini Kurnia Bintang Mandiri. Jadi
saya punya makna dan bisa mengartikan sendiri nama perusahaan yang saya bikin ini. Kurnia itu adalah nama saya sendiri, David Kurnia. Ya, siap. Bintang itu posisinya di atas. Iya, Ya. benar. Sedangkan mandiri saya membangun merintis usaha ini sendiri. Sendiri ya. Gitu. Jadi dinamain Kurnia Bintang Mandiri Iya. sendiri. Nah, kalau untuk apa fitur-fitur yang ada atau produk ya di sini, sebenarnya usaha ini bergerak di bidang apa sih? Jadi biar sobat Isigo tahu nih usahanya bergerak di bidang apa gitu. Tolong dijabarkan. Oke. Nah, Kurnia Bintang Mandiri ini bergerak di bidang jasa transportasi, Mas. Lebih spesifiknya ke angkutan. Angkutan ya. Nah, iya. Angkutan kita itu macam-macam. Ada angkutan barang pabrik, ya kan? Ada angkutan barang-barang Pertamina, barang-barang PLN. Dan sekarang kita juga punya izin angkutan baru. Izin tersebut adalah izin angkutan limbah B3. Oh, limbah B3 Iya. jadi transporter jatuhnya. Tetap transporter, jadi kita mengangkut limbah dari penghasil, kita yang ngangkut, nanti kita antarkan ke pemanfaat, Iya, gitu prosesnya. Iya, iya. Ya saya sih garis besarnya kalau untuk limbah B3 paham. Jadi kan ada perusahaan yang membutuhkan jasa untuk karena kan itu nggak boleh disebar di lingkungan ya. Iya. Dibuang di lingkungan, ada perusahaan yang ngambil untuk dikirimkan ke pemanfaat ya. Iya. Kalau untuk armada sendiri itu ada berapa banyak nih? Kalau armada kita sekarang baru sedikit, Mas. Ya 100-an lebih lah kalau sekarang ya. Ya alhamdulillah ya 100-an dikit ya. Ya. Jadi 100 ada di beberapa lokasi berarti? Iya. Nggak, Iya. di mana aja sih, Ji? Nah, itu kita kalau layanan kita paling jauh sampai ke Sumatera Utara, Medan. Utara, Iya. Medan. Iya. Nah, kesananya sampai ke Kalimantan. Sampai Daerah timurnya, Kalimantan. iya. Nah, kalau untuk kita tadi belum ngomong usaha nih. Ini kantornya ini sebenarnya posisinya di mana sih, Ji? Kantor kita ini posisinya di Jalan MT Haryono. Iya. Ya, Jalan Raya Setu ya. Oh, jalan. Iya, siap. Jalan Raya Setu. Di jatuhnya sih istilahnya tepatnya sih di Kabupaten Bekasi. Masuknya Ya, masih wilayah di Kabupaten iya, Bekasi ya. iya. Nah, kalau untuk pertanyaan saya selanjutnya ini, kita kan tahu kan beberapa bulan kemarin kan kita ada imbas kayak COVID ya. COVID kan semua sektor itu kan terpengaruh nih. Saya sih nggak nanya ke situnya, cuman dari tahun 2014 sampai ke sekarang itu yang membuat perusahaan ini tetap bertahan, berjalan, tetap namanya strong lah kalau bahasa Sundanya ya. Itu apa tuh, Ji? Yang bisa membuat tetap bertahan? Ya, sejak KBM ini berdiri, memang kita itu tidak bisa berjalan mulus ya. Oh, gitu. Iya. Banyak rintangan, banyak yang saya hadapi, kendala-kendala. Nah, apalagi kita, negara kita pada saat ini masih berperang dengan virus corona, Mas. Iya. Ya, di kita juga sangat berdampak, ya kan? Sangat berdampak di kita ini. Apalagi dunia angkutan ini, kita ngangkut barang pabrik, ya kan? Kita antarin ke pembeli, usernya kan. Nah, cuma alhamdulillah di kita, saya pribadi, saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Satu, saya masih memakai prinsip kali-kali Tuhan. Apa tuh? Ya. Nah, kali-kali Tuhan ini itu yang tidak bisa ditebak, Mas. Oh, Iya. Kalau kali-kali manusia kita jalankan dalam berusaha, itu pasti ada. 1 kali 1, 1. satu. Ya. Kalau 1 kali 2 berarti 2 ya. Kalau kali-kali Tuhan, 1 kita kasih, mungkin Tuhan memberinya lebih. Gitu. iya. Itu yang saya percayai sampai sekarang. Jadi prinsip saya, apabila saya memudahkan orang, apapun urusannya, saya yakin Tuhan akan mempermudah urusan saya. Gitu. Ji, tadi
Kan belum lengkap ya, maksud saya gini, yang tadi pertanyaan yang sebelumnya itu, ini poolnya itu ada di mana aja sih Ji, kalau untuk KBM ini? Oke. Kita memiliki 2 pool. Ada 2. Iya. Satu di sini kantor, di depannya langsung workshop kita ya. Iya. Yang satu lagi kita berada di Purwakarta. Ke Purwakarta. Purwakarta itu merupakan pool transitnya, mobil dari Jawa, mobil dari mana-mana. Kalau dari arah sana, Ngepulnya Jawa Barat ngepulnya di Purwakarta. Nah, kalau yang di Setu ini, mobil dari arah Banten, arah Sumatera ngepulnya di sini. Oh gitu. Jadi dari luar itu poolnya di Purwakarta, sedangkan kalau dari ini ngumpul poolnya di sini ya. Iya. Bicara soal tentang ini ya, tentang usaha. Tentang usaha, sebelum usaha ini, Haji pernah merintis usaha lain belum sebelumnya, sebelum di KBM ini ya? Ya, kalau usaha sebelum KBM ini ada Mas, tapi saya paling menikmati usaha begini. Paling menikmati ini karena berdasarkan dari hobi ya, Hobi perjalanan dari hobi ya. Pernah gagal gaji? Kita bicara namanya usaha kan nggak ada yang namanya jalan flat lurus ya. Iya. Pasti kan turun naik gitu. Pernah gaji? Kalau gagal, alhamdulillah saya belum pernah gagal. Tapi hampir gagal mungkin ada ya. Ada. Dalam usaha kita salah dalam melangkah, salah dalam bertindak, ya kan. Iya. Tapi itu saya jadikan pelajaran dalam menjalankan usaha saya ini supaya kita semuanya, tim-tim saya berusaha tiap hari, tiap waktu untuk memperbaiki diri kita. Supaya siapapun kompetitor kita, kalau kita menjualnya mutu, kita mengedepankan mutu, Betul ya. insya Allah kita tidak akan bisa tumbang. Gitu. Bicara tadi yang tadi hampir gagal ya. Iya. Hampir gagal. Pernah nggak berpikiran nyerah? Lebih dalam nih Ji. Namanya kita kan bicara sebagai ini ya. Pernah nggak Ji berpikiran nyerah gitu? Iya. Nah, kalau menyerah, konsep menyerah dalam hidup saya nggak ada Mas. Nggak ada. Saya off-roader. Wah, Ya. siap. Off-roader. Off-roader itu motonya no route, no problem. Iya. Tidak ada jalan, tidak masalah. Kita cari jalan, ya kan? Betul, setuju. Namanya kita hidup, pasti ada kendala-kendala seperti usaha juga kan. Nah, saya berprinsip begitu. Saya tidak akan pernah menyerah. Kalau saya menyerah, banyak yang ketawa. Iya benar. Gitu. Jadi no road, no problem. No problem. Nggak ada jalan, kita Tidak bikin masalah. jalan sendiri Kita ya. jalan sendiri. Nggak ada masalah. Tantangan terbesar Ji di usaha ini ya. Tantangan terbesar itu apa aja sih Ji? Banyak Mas. Kalau zaman sekarang ini ya, tiap hari, tiap waktu, tiap detik tumbuh kompetitor-kompetitor baru. Setuju. Ya, apalagi kita tidak bisa menghalangi orang perkembangan teknologi yang cukup lumayan, cukup cepat ya. Ya. Tiap hari tumbuh usaha-usaha angkutan, usaha-usaha kayak sejenis transportasi online. Iya. Ya. Setuju. Tetap itu kita jadikan penyemangat kita supaya kita tidak akan pernah lari dari mutu kita. Karena prinsipnya kompetitor itu bisa merubah kita. Hadirnya kompetitor baru bisa merubah kita ke arah yang lebih baik kah atau ke arah yang lebih buruk. Kalau kita menyerah, kita lewat. Iya. Ya kan? Kalau kita menganggap ini, oh ini kompetitor saya, ini lawan saya harus ikuti mereka. Apa yang mereka ada, saya juga harus ada. Ya. Apa yang mereka jual, saya juga harus ada. Gitu. Nah, itulah kalau saya pribadi, dengan lahirnya kompetitor baru, asalkan persaingannya sehat, saya yakin kita tidak akan pernah tumbang. Jadi poinnya kompetitor itu sebagai penyemangat ya, Ya. untuk melebihkan kualitas lebih lagi ya Ji. Iya. Untuk tantangan karyawan itu ada berapa sih Ji total? Karyawan kita itu kalau di total semua 100-an lebih juga Mas. 100-an lebih ya. Nah, di dunia transportasi ini lucu Mas. Lucunya hampir 80%
saya mempekerjakan driver ya. Ah. Mereka itu kan kalau diibaratkan latihan itu, mereka itu diibaratkan ke dunia pendidikan itu, mereka itu otodidak. Mereka itu bukan orang terdidik, tapi mereka orang terlatih. Ya. Beda ya, Ji? Beda. Beda. Orang terdidik dengan orang terlatih beda lah. Iya kan? Mungkin kalau secara pendidikan mungkin mereka terbatas. Tapi dengan latihan yang mereka pelajari, yang mereka kuasai, mereka malahan melebihi orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Nah, tantangan bagi saya sendiri ada, Mas. Apa itu, Ji? Kalau yang orang-orang yang terlatih ini lupa dengan latihannya, saya yang jebol. Dalam artian begini, mereka itu ujung tombak saya. Setuju. Kalau di medan perang, mereka itu yang paling di depan. Ya. Kalau di dunia angkutan, mereka eksekutornya. Yeah. Ya. Kalau saya tidak rutin melatih mereka, memanage mereka, mereka akan membawa saya, perusahaan ini, ya, yang tidak tahu arah, gitu loh. Oh iya. Bicara terlatih nih, Ji. Kita kan ya mungkin kita lebih tahu lah. Orang yang sudah terlatih biasanya banyak nih, ada perusahaan lain yang wah nih kayaknya nih orang mendingan di saya aja, di perusahaan saya. Untuk menjaga itu, Ji, kita kan tahu kalau namanya perusahaan itu kadang ada turnover karyawan, ya keluar masuk, ada yang nawarin lebih baik dia keluar, ada yang ini masuk. Nah itu untuk menjaga itu apa tuh, Ji? Nah, saya dengan karyawan-karyawan saya, Mas, di sini kerja kita, saya jadikan mereka juga manusia seperti saya. Sama ya. Prinsip saya, apabila orang sudah kita manusiakan, karyawan kita mau bawahan kita, kalau dia mau pindah, mau macam-macam ke kita ya, nama manusia ya pasti berpikirnya 2 atau sampai 3 kali. Gitu loh. Saya tidak pernah menganggap mereka itu bawahan saya. Saya anggap mereka itu sama dengan saya. Kita sama-sama mencari hidup di sini, di KBM ini gitu. Jadi nggak ada, ya ibaratnya nggak ada batasan yang terlalu ini antara pimpinan dan ini nggak ada. Tidak sama ada. ya Kalau di semuanya. sini kita sama, manusia itu apa diciptakan Tuhan sama. Sama. Yang membedakan itu kan kadar imamnya, ya kan? Iya. Kadar imamnya itu yang bedakan. Kalau untuk reward ada mungkin, Ji? Oh ya, pasti Mas. Namanya kita usaha ya. Iya. Untuk Kita- menyemangati ya. Kita itu kalau saya sendiri, kepribadian saya selalu saya tanamkan ke anak-anak buah saya, ke bawahan saya. Belajarlah, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu loh. Artinya begini, saya memberikan reward ke mereka. Contoh nih, Iya. karyawan saya yang sudah melebihi 3,5 tahun atau mendekati 4 tahun. Saya rewardnya umroh, Mas. Saya umrohkan mereka. Oh, Iya. umroh. Iya. Iya. Jadi setelah 3,5 tahun itu ada rewardnya umroh gitu. Iya. Saya sampai speechless. Saya lanjutin dulu. Nah, tujuan saya mengumrohkan mereka itu juga meringankan tanggung jawab dan beban saya sebenarnya. Kita pemimpin ini kan harusnya dunia akhirat tanggung jawabnya, Mas. Iya. Ya. Mungkin mereka bisa saya kasih uang sesuai nominal untuk umroh itu. Tapi saya rasa secara manfaat tidak ada. Tapi kalau mereka udah umroh, berangkat ke tanah suci, dia udah melihat kekuasaan Tuhan ini gede loh. Ya kan? Paling tidak ya mereka sudah mempunyai bekal pulang dari sana. Oh, ini saya harus berubah loh, saya harus lebih baik lagi gitu. Itu tujuan saya buat mengumrohkan mereka itu. Jadi ada artian mungkin untuk perbaikan diri juga ya. Benar. Perbaikan diri. Ya, saya sih kalau bicara umroh ya, sebagai orang yang beragama Islam ya, Muslim juga, saya juga kadang kalau ya pasti begitu sampai ke sana pandangan berubah deh sama ya, Ji ya. Ke ini, Ji, untuk selanjutnya saya lebih nanya lebih mendalam nih ya. Kunci ya. Saya mungkin Haji kan lebih jauh pengalaman di bidang usaha ini, dan sobat-sobat Isi Good ini kan nanti kan melihat liputan ini, kuncinya untuk menjadi pengusaha apa, Ji, kalau menurut Haji? Oke. Kalau bagi saya
pengusaha itu, kalau kita benar-benar mau jadi pengusaha, bangunlah dulu mental. Mental ya. Mental dulu yang paling penting. Kalau kita mental petarung, ya. Saya rasa pengusaha ini nggak pintar-pintar banget loh, Mas. Siapa pengusaha yang pintar? Nggak ada. Cuma dia memiliki mental lebih daripada yang lainnya. Gitu. Ya. Terus jangan sampai ada sedikit kerikil aja yang menyandung kita langsung terjatuh gitu. Ya, berarti memang mentalnya harus ini ya 3 kali atau 10.000 kali lebih kuat dibanding yang harus. lain. Ya, harus. Kalau untuk ini Ji, menurut Haji ya, lingkungan sama latar belakang itu mempengaruhi gak sih buat ke usaha ini? Tetap lingkungan sama latar belakang benar. Tetap pasti ada. Pasti ada. Apapun usaha kita ini ya. Kita mau bangun usaha, menjalankan usaha, maju atau tidaknya usaha kita itu tergantung dengan lingkungan kita, tempat kita bergaul, sama latar belakang kita. Nah, satu lagi nih, belum satu lagi sih maksudnya gini. Kita tahu kadang-kadang orang membuka usaha itu melihat peluang nih. Kayak misalkan taruhlah ada masanya suatu produk dijual laku, orang jadi pengen ikut. Menurut Aji, kalau untuk orang pengen usaha berdasarkan itu bagus atau enggak sih Ji? Kalau menurut Aji ya? Kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Kurang tepat ya, ya malah ya. Karena kita usaha ini harus dapatkan passionnya dulu ya. Betul. Ya kita lihat sekarang deh Mas, di Indonesia ini ya. Sekarang kemarin waktu mula-mula corona banyak orang jual masker. Betul, setuju. Nah, mungkin untungnya yang jual masker ketimbang saya yang jalan ke usaha mungkin lebih gede mereka. Tapi konsistensinya mungkin saya lebih daripada mereka. Artinya jangan berusaha asal ada kesempatan aja. Tapi benar-benar kita harus mencintai usaha kita ini. Ini kira-kira continue apa tidak gitu loh. Nah, gitu. Nah tadi saya tertarik sama bahasa passion ya. Berarti passion itu menurut Aji perlu sekali. Perlu sekali. Kalau di Aji sendiri, kalau passion itu mempengaruhi berapa ini ya dalam usaha ini ya, passion itu? Ya sangat Mas, karena di dunia angkutan ini komplit Mas. Ya, antara marketing dengan maintenance ya, ya itu tidak bisa dipisahkan. Marketingnya hebat, maintenance-nya kurang, itu orang tidak akan beli jasa kita gitu. Makanya kita harus benar-benar passion kita itu harus kita satukan gitu. Harus disatukan ya. Kalau untuk pendidikan sendiri Ji, menurut Aji berpengaruh gak pendidikan sama yang orang mau usaha? Pendidikan. Nanyanya banyak dia. Ya. Bagi saya, prinsip saya ya. Iya, menurut Aji aja. Kalau bagi saya, pendidikan itu sangat penting Mas. Sangat penting. Tapi tidak bisa menentukan. Kalau kita hanya berpatokan untuk pendidikan ya, mungkin ya semuanya orang punya pendidikan bagus, apa pengetahuan bagus, tapi mereka belum tentu punya mental yang bagus untuk menjalankan usaha. Karena pengusaha ini orangnya beda-beda Mas, gitu lah. Beda-beda ya. Nah, pertanyaan terakhir tapi bukan untuk terakhirnya. Saya minta Haji ada pesan-pesan untuk Sobat Isigo yang mungkin tertarik untuk menjalani usaha ke depannya gitu. Tolong Ji, tolong ini ya. Nah, buat teman-teman di Isigo TV ya Ji? Isigo TV ya, saya berpesan. Kalau ingin jadi pengusaha, jangan rapuh, jangan cemen. Artinya apa? Tidak ada orang yang langsung berdirinya tinggi. Paling sama kayak kita manusia. Belajar, merangkak, berjalan, baru berlari, baru di posisi nyaman. Begitu juga dengan usaha. Belajar dulu sedikit-sedikit. Apapun kendala kita, jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, di situ titik poinnya. Kita tidak akan bisa melanjutkan step-step usaha kita ke yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi. Jawabannya luar biasa. Oke, Sobat Isigo TV dimanapun Anda berada,
bukan usai ya, maksud saya untuk sesi bincang-bincang profesi sektor transportasi ini cukup sampai di sini. Tapi setelah ini nanti kita review nih. Nah, kebetulan kan pas saya lagi ada di lingkungan KBM. Nanti saya tolong diantar ya. Kita mau keliling ke lokasi. Tetap di sini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen Isigo TV. Oke. Subscribe Isigo TV.